Pernahkah Anda melihat berita tentang pendeta yang hidup mewah, mengendarai mobil super mahal, tinggal di rumah yang lebih besar dari jemaatnya? Dan Anda mulai bertanya, untuk apa saya memberi persembahan kalau pendeta makin kaya? Bukankah persembahan seharusnya untuk pekerjaan Tuhan, bukan memperkaya seorang manusia? Pertanyaan ini wajar, realistis, dan banyak orang Kristen yang merasakannya. Pada episode ini, kita akan membahasnya dengan jujur dan berdasarkan Alkitab. Apa tujuan persembahan sebenarnya? Apakah persembahan itu otomatis mengalir ke pendeta? Bila ada pendeta hidup mewah, apakah itu membatalkan kewajiban memberi? Lalu bagaimana sikap Kristen yang sehat dan bijak terhadap hal ini? Mari kita gali bersama. Prinsip yang pertama, persembahan adalah untuk Allah, bukan untuk pendeta. Kita harus kembali kepada prinsip dasar ini, bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah, dan ibadah diberikan kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Amsal 3 ayat 9, hormatilah Tuhan dengan hartamu. Yesus melihat persembahan janda miskin, dan dia memuji bukan karena besar kecilnya uang itu, tetapi karena hatinya. Markus 12 ayat 41-44. Artinya apa? Fokus persembahan adalah relasi kita dengan Tuhan, bukan kualitas moral pelayan, bukan kekayaan gereja, dan bukan struktur organisasinya. Memberi persembahan adalah tindakan rohani antara kita dan Allah, bukan transaksi sosial dengan pendeta atau pelayan. Yang kedua, benar ada pelayan yang menyalahgunakan wewenang. Mari kita jujur. Memang ada pelayan atau pemimpin rohani yang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Tetapi Alkitab sudah lama memperingatkan akan hal ini. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3, akan datang banyak guru palsu yang dengan serakah memperdaya kamu. Mereka menggembalakan diri mereka sendiri menurut Yudas 1 ayat 12. Benar, penyalahgunaan itu real. Tetapi perhatikan sesuatu yang sangat penting. Penyalahgunaan oleh sebagian orang tidak membatalkan kebenaran Allah secara keseluruhan. Sebagai analogi, apabila ada orang korupsi bantuan kemanusiaan, apakah itu berarti kita berhenti menolong orang miskin? Tentu saja tidak. Demikian juga ketika ada pendeta atau pelayan hidup salah, itu adalah kesalahan pribadinya, bukan alasan untuk berhenti menaati prinsip Allah tentang penata layanan. Persembahan tidak otomatis memperkaya pendeta. Banyak jemaat yang salah paham tentang bagaimana persembahan itu dikelola. Memang ini tergantung kepada denominasi dan gereja masing-masing. Tetapi umumnya persembahan itu dipakai untuk membiayai pelayanan gereja, penginjilan, bantuan sosial, operasional gedung, pendidikan, pelayanan kepada anak-anak, remaja, keluarga, dan juga dalam beberapa sistem mendukung pelayanan penuh dari mereka yang penuh waktu. Yang menerima dukungan finansial bukan pendeta kaya, tetapi pelayan yang bekerja penuh waktu demi Injil. Seperti prinsip yang memang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. 1 Timotius 5 ayat 18. Lalu kemudian Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil hidup dari pemberitaan Injil. 1 Korintus 9 ayat 14. Jadi gaji pelayan Tuhan bukan sebuah hadiah kemewahan, tetapi dukungan bagi mereka yang mengabdikan hidupnya. Jika ada yang menyalahgunakan, itu bukan
alasan menghentikan sistem yang Alkitab sudah tetapkan. Lalu, apa sikap kita jika ada pelayan yang hidup mewah? Ini adalah bagian yang penting. Bagaimana sikap Kristiani di dalam melihat pemimpin rohani hidup berlebihan? Mari yang pertama, kita nilai dengan firman, bukan perasaan. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Matius 7 ayat 16. Pertanyaannya bukan berapa harga mobilnya, tetapi apakah hidupnya berpusat kepada Kristus? Apakah pelayanannya membangun? Apakah ada transparansi pengelolaan dana? Jika tidak, maka jemaat punya hak untuk menuntut transparansi, membentuk komite keuangan, dan menilai kembali struktur manajemen dari gereja. Gereja yang sehat harus transparan. Selanjutnya, fokuslah pada kewajiban pribadi, bukan kegagalan orang lain. Mari kita ingat prinsip ini. Ketidaksetiaan orang lain tidak menghapus tanggung jawab saya kepada Tuhan. Roma 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jika ada yang salah, kita tidak ikut menjadi salah dengan berhenti memberi. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kenapa saya tetap harus memberi persembahan? Ini adalah inti dari jawaban. Yang pertama, karena itu adalah bagian dari ibadah. Persembahan adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya. Ini adalah tanda syukur, ini adalah tanda iman, dan wujud kasih. Ini adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan, bukan kondisi pendetanya. Yang kedua, pekerjaan Tuhan tetap membutuhkan dukungan. Gereja itu bukan hanya mimbar dan pendeta, tetapi gereja adalah pelayanan sosial, penginjilan, misi, pendidikan, pemuridan. Dan semuanya ini membutuhkan sumber daya. Kita memberi karena pekerjaan itu harus terus maju. Alasan yang ketiga mengapa kita terus memberi, oleh karena memberi itu membentuk karakter kita. Saudaraku, memberi itu mematahkan egoisme, melatih kasih, dan mengajarkan ketergantungan kita kepada Tuhan, membebaskan kita dari perhambaan mamon. Orang yang berhenti memberi akan berhenti bertumbuh. Yang keempat, kita memberi karena Tuhan menilai hati kita, bukan keberhasilan pendetanya. Kita memberi kepada Tuhan, dan Tuhan membalas sesuai dengan iman, sesuai dengan ketulusan, sesuai dengan kerelaan hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pendeta bisa salah, gereja bisa salah, manusia bisa jatuh, tetapi Allah tidak pernah salah, dan kehendaknya tentang memberi tetap benar. Jika ada pelayan yang hidup mewah tanpa integritas, itu adalah masalah yang perlu ditangani, bahkan ditegur secara alkitabiah. Namun, satu hal yang pasti, ketidaksetiaan manusia tidak boleh menghentikan kesetiaan saya kepada Allah. Persembahan bukan untuk memperkaya pendeta, tetapi untuk memuliakan Tuhan dan mendukung pekerjaan Injil. Kita memberi bukan karena pendeta layak, tetapi karena Allah layak menerima persembahan kita. Bila hati kita murni, memberi bukan lagi beban, melainkan suatu kehormatan rohani. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih, dan kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.